Masih deh. Masih sampai sekarang. Masih lah, tipis-tipis lah. Oke. Aku insecure itu dari fisik itu, dari tinggi aku, dari looks aku, dan dulu juga saat SD sempet itu di gigi aku pengambilan. Kalau dari aku sebenarnya sama, dari fisik juga ya. Nah itu gue gak yakin sih, lu percaya gak? Susah ya. Susah ya? Tapi harus didengerin Oh, dulu. dengerin dulu. Halo guys, welcome to Teens On. Bersama saya kembali, Christian. Di sini adalah tempat berkumpulnya para anak muda yang keren, gaul abis, dan yang pastinya yang receh dong. Berikan tepuk tangan dulu. Yeah. Kita akan sama-sama membahas mengenai mitos atau fakta. Hari ini kita akan sama-sama membahas sesuatu yang sangat menarik. Yaitu adalah about insecurity. Insecurity itu adalah ya rasa cemas, mungkin ya rasa takut atau mungkin rasa kurang percaya diri kita semua. Baik mungkin pendidikan, fisik atau dan semuanya. Oke, yuk sama-sama semuanya kita menyambut Andrew dan Mariel. Yeay. Hi guys, gimana? How you guys doing? Baik dong. Oh, luar biasa. Mantap sekali. Mungkin Andrew dan Mariel boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalian mungkin saat ini, ya ini mereka masih muda ya guys. Mereka masih muda. Not like me. Oke, start from Andrew. Jadi perkenalkan, nama aku Andrew. Wow. Kalau Mariel, boleh memperkenalkan diri? Nama aku Mariel. Oke, nah jadi teman-teman guys, hari ini kita tuh mau membahas soal insecure. Sering ya denger? Sering gak denger? Sering dong. Sering banget. Sering banget. Sering ngalami juga artinya ya. Iya dong. Sering banget. Sering ngalami juga. Oke. Nah jadi mungkin kita di sini ya kita ngomongnya ngobrol santai aja ya. Maksudnya kalau misalnya teman-teman mau cerita, you guys wanna share about apa yang kalian alami, ya just go for it gitu ya. Nah jadi mungkin the first question itu adalah ini pasti yang langsung kita tanyain deh. Ya, do you guys ever feel any insecurity? Kalian pernah nggak merasa insecure? Ya, mungkin dari Andrew dulu nih. Kalau aku udah pasti pernah merasakan insecurity. Pernah. Insecure dalam hal apa dulu nih? Nah, kalau aku insecure itu dulu itu fisik. Fisik dulu ya. Masih deh. Masih sampai sekarang. Masih lah, tipis-tipis lah. Oke. Masih. Jadi aku insecure itu dari fisik itu, dari tinggi aku, dari looks aku, dan dulu juga saat SD sempet itu di gigi aku pengambilan. Di gigi kamu. Oke, nanti kita cerita lebih banyak lagi. Kalau Mariel gimana? Kalau dari aku sebenarnya sama, dari fisik juga ya. Nah itu gue gak yakin sih, lu percaya gak? Susah ya. Tapi harus didengerin dulu. Aku itu insecure karena dulu aku pas SMP itu jerawatan parah banget. Yang benar-benar orang misalnya jerawatan beruntusan dikit atau 1-2 jerawatnya gede gitu. Aku benar-benar seluruh muka, sampai ke leher-leher bahkan. Sampai ke leher-leher? Sampai di leher. Dan itu yang bikin aku benar-benar insecure banget. Oh, I see. Artinya kita di sini ada di dua narasumber kita ini sama-sama insecure di fisik. Pernahkah kalian merasa insecure mungkin di pendidikan atau di hal-hal yang lain selain daripada fisik? Pernah tidak? Kalau Andrew pernah nggak? Secara pendidikan sih palingan mungkin kurang pede dengan nilai kali ya. Dengan nilai. Takutnya kayak, wah teman aku kok bisa dapat lebih dari aku sih. Padahal aku udah usahanya mungkin 2 kali lipat dia gitu. Ya, I see. Mariel? Sama sih pernah. Sama. Aku lihat teman aku bener-bener nilainya tuh 100 terus 90-an. Terus kan aku juga pengen gitu ya. Artinya ada di sisi yang lain juga. Tetapi yang pastinya dari presentasinya itu ya lebih banyak tuh di fisik ya. Iya bener. Menurut kalian merasa insecure itu wajar gak sih? Ya maksudnya kan saat ini kan anak muda dikit-dikit, aduh gue insecure nih. Kayak kadang tuh sampai ada orang yang bilang, apaan sih lo ngapain lo insecure, lebay banget gitu ya. Tapi menurut kalian apakah insecure itu wajar? Atau hanya ya karena you guys overthinking aja gitu loh. Nah dari Andrew gimana? Kalau menurut aku insecure itu wajar karena mungkin kita tuh di hidup kita kayak kita lihat
kita kan pasti punya pergaulan teman tuh. Kita lihat kayak, oh kok temen aku, kalau aku mungkin liatnya, kok temen aku lebih tinggi sih dari aku, kok lebih keren, kok gini nih, jadi melebihi aku, terus aku jadi merasanya kekurangan gitu, aku merasa kurang tentang diri aku sendiri. Jadi menurut aku itu satu hal yang wajar sih. Menurut Mariel gimana? Sama, buat aku sendiri insecure itu hal yang normal banget karena Normal, bukan lebay ya? Bukan, Oke. itu normal karena aku yakin semua orang pasti pernah ngerasain nama insecure. Dan ini tuh nggak datang karena aku pengen, bukan aku pengen ngerasa insecure gitu, tapi misalnya aku lagi nggak sadar nih tiba-tiba insecure tuh datang. Mungkin aku lagi buka media sosial, aku lagi lihat temen dapetin sesuatu yang aku juga pengen, dan aku mulai bandingin dengan diri aku sendiri. Kok aku nggak sama kayak dia, kok aku nggak bisa dapetin itu juga, dan mulai ngerasa insecure juga. Jadi menurut aku itu benar-benar hal yang normal sih. Nah, jadi kalau kemarin tuh gue sempat research nih. Kalau insecure itu the first thing itu ya pastinya fisik lah ya. Yes. Fisik dengan looks-nya kita gitu. Kemudian ada yang secara mungkin ya financial, terus kemungkinan ada yang karena failure menghadapi kegagalan terus gitu, terus menerus gitu kan. Nah tadi Andrew mengatakan dari looks-nya ya. Nah ini gue sebenarnya gak percaya juga sih looks-nya kenapa gitu. Terus kemudian Mariel juga looks nih ya. Kok gue yang merasa insecure di sini. Gue yang merasa insecure jadinya. Nah, jadi kira-kira is there any stories yang mungkin if you guys okay with it ya, kira-kira apakah ada story apa sih yang kalian alami? What kind of insecurity? Experience-nya tuh gimana sampai kalian itu merasa insecure? Mungkin dari Andrew. Kalau aku kan tentang insecure-nya tentang fisik tuh. Jadi dulu itu saat aku SD itu tuh the first thing was aku itu giginya nggak rapi. Dimana aku tuh giginya tuh yang depannya tuh kayak satu mundur, jadi setiap aku senyum tuh kelihatannya aku ompong. Nah karena itu aku jadi setiap kumpul-kumpul foto yuk, terus senyum yang lebar, suka kayak gitu. Wah paling gitu kan, paling susah gitu. Itu dulu saat SD. Mulailah ke SMP aku juga pernah ngalamin ya, saat aku tuh overweight. Jadi aku masih ngalamin sih saat sampai kelas 10 itu aku ngalamin. Sampai dengan kelas 10? Iya, aku ngalamin kayak aku insecure tentang diri aku. Wah, aku kok gini sih, kayak gendut gitu. Itu juga ditambahin sama tinggi, aku juga kok gendut terus pendek gitu kan. Jadi kayak insecure banget tentang itu. Terus dari sana sih aku mulai belajar sih untuk overcome it juga sih. Emang kamu sempat dibully gitu sama teman-teman kamu karena because of your mungkin tadi kamu bilang your gigi kamu gitu kan, terus your body like fat gitu. Emang kamu pernah dibully? Sebenarnya secara bully kayak real bully gitu sebenarnya enggak, tapi mungkin ya bercanda-bercanda. Tapi kan sometimes bercanda itu kan secara tidak langsung tuh sometimes ya kenal lah tipis-tipis gitu. Ya, terus juga lihat diri sendiri sih jadinya. Oh, lihat diri sendiri gitu ya. And then what did you do? So dari sana tuh aku waktu itu merasa kayak aduh, gue gini banget sih, I don't feel good enough, I don't feel enough for people gitu. Kayak aku merasa aku kurang tinggi, kurang fit, kurang kurus gitu-gitu, kurang kelihatan bagus dan sebagainya. Aku coba menerima diri pertama, dan hal-hal yang kayak gini tuh sebenarnya tuh kita bisa ubah. Dan itu sebenarnya ubah juga untuk diri kita sendiri kan. We don't do it for others, we do it for ourselves. So aku pikirnya I wanna change, I wanna have a new phase in my life, I wanna try something new. So aku mulai dulu gigi nggak rapi, aku pakai behel. Aku juga dulu diet, aku gendut kan, jadi aku diet, aku coba diet. Dan itu juga karena ada teman yang sebenarnya support system itu very helpful ya. Itu butuh banget, kayak saat aku merasa gendut, kayak aku bingung cara kurusin ya, tapi ada teman yang nolong. Oh lu coba deh hitung kalori lu gini-gini. Jadi ada support system juga. Kalau tinggi itu aku coba dengan lompat tali, makanan yang bergizi juga, jadi help gitu. Nah kalau boleh tahu nih, tadi kan Andrew katanya because of your fat. Emang kamu dulu sampai dengan, ini lebih sensitif ya, sampai dengan berapa kilo sih mungkin? Aku dulu aku sempat sampai 63 kilo kayaknya. Dengan tinggi aku segini ya. 63 kilo dengan tinggi dengan kamu? Tinggi ya. Oke. And then kamu diet? Iya. Lu diet. Sekarang kamu di berapa kilo? Sekarang aku di 50 kilo.
di 50 kilo. 50. Which is artinya sampai mengurangi sampai dengan 13 kilo. Iya. Wow. Awalnya sampai 48 tapi kayaknya over aja deh aku sampai dengan 48. Iya, sempet nyampe. Wow, that's extreme guys. That's extreme. Sampai dengan 48. Iya, 48 49 kurang lebih. And then sampai dengan sekarang you still maintain. I maintain my weight with my portion of food and stuff. Oh, I see. But do you still have any insecurity inside yourself? Talking about that, maybe something insecurity itu kan it all revolves on you, whether you accept yourself or not. Jadi kalau aku ya masih lah tipis-tipis lah, tapi juga aku tuh mau lihat kayak in my background gitu, kayak look how far I went, look how far aku udah lewatin nih, aku udah keluarin, aku udah kayak turun nih 12-13 kilo, terus aku juga feel jadi bangga sih sama diri sendiri, jadi bersyukur juga. Tapi which is ini kan jadi arahnya itu that your insecurity kamu bisa arahin ke yourself, malahan helping you ya. Self improvement. Jadi self improvement ya. Yes. Wah, ini menarik sekali loh. Insecurity ini ternyata nggak ada yang negatif-negatif, tapi ada yang positif juga. Wow, mungkin our next story you want to hear from Mariel. Ada story nggak di balik dari tadi kan kamu ada sebut mention about your physique, which is kita tadi semua tidak percaya. Tetapi setelah mendengar story-nya kamu, bahwa dari usia bahwa banyak jerawat di wajah kamu dan sebagainya. Any stories sampai kamu kayak merasa mungkin down, mungkin merasa kayak gitu lah. Oke. Ada sih, jadi semua itu mulai pada saat aku masih SMP, kelas 2 SMP ya. Jadi itu mulai muncul nih jerawatnya, awalnya dikit, jadi aku gak terlalu merhatiin dan gak terlalu peduli gitu, karena kan dikit dan orang gak terlalu notice. Tapi lama-lama banyak, jerawatnya belum sembuh, tumbuh lagi. Dan di saat itu karena bener-bener banyak banget ya di muka gitu, seluruh muka. Dan saat itu orang-orang mulai notice dan mulai nanyain, kok jerawatnya banyak banget sih? Kok jerawatnya gak sembuh-sembuh? Emang gak pernah ke dokter? Emang gak pernah coba ini, gak pernah cobain itu? Kamu gak pakai skincare ya, gak cuci muka ya gitu? Oh, yeah. Mereka even ngomong kayak gitu yang aku sendiri ngerasa bahwa aku udah lakuin. Semua hal yang kalian omongin udah pernah aku coba, tapi gak segampang itu. Dan gak semudah itu untuk tiba-tiba tuh langsung bersih aja mukanya. Nah mulai dari situ, aku gak pernah sama sekali keluar dari rumah tanpa aku pakai concealer at least. Atau aku bener-bener bakal tutupin muka aku pakai makeup. Bahkan kadang, ini kan sebelum pandemi ya, tapi aku suka pakai masker aja gitu keluar. Biar gak kelihatan. Kan ketutupan cuma mata doang sama jidat ya. Biar orang tuh gak bisa lihat muka aku tuh sebenarnya kayak gimana sih. Dan aku tuh dapet itu bahkan bukan cuma dari orang yang aku ketemu setiap hari. Apalagi orang-orang yang gak kenal sama aku. Mereka tuh akan selalu mention itu saat pertama kali ketemu aku. Dan lama-lama tuh capek banget dong untuk selalu jelasin. Kayak aku udah bilang, tapi tetap aja gitu mereka tanyain. Atau bahkan gak cuman mention tentang muka aku, kan aku ini kan gak suka kacang ya. Karena aku gak suka sama teksturnya, gak suka sama rasanya. Dan kalau aku nolak pada saat orang nawarin makanan yang ada kacangnya gitu, mereka pasti akan selalu bilang, kenapa takut jerawatan ya? Padahal bukan itu alasan aku nolak, karena aku emang gak suka. Dan aku inget banget dulu pada saat aku masuk SMA. Jadi aku itu kan harus kunci rambut kalau misalnya rambutnya itu udah lebih dari bahu. Ada peraturan di sekolah kayak gitu. Dan karena aku gak mau kunci rambut aku akan selalu potong rambut aku sebahu. Aku baru sekarang panjangin rambut aku karena kita kan lagi pandemi, which is gak sekolahnya offline gitu. Dan dulu aku selalu bakal potong rambut aku sebahu aja. Itu bahkan sampai olahraga pun yang kayak keringetan dan segala macam, aku biarin rambut aku kegerai. Karena aku gak mau orang-orang tuh bisa lihat muka aku secara jelas. Dan yang paling benar-benar bikin aku sakit hati waktu itu, aku inget aku sempat ada camp. Jadi 6 hari kita tinggal di hotel bareng-bareng gitu sama temen. Dan aku punya roommate dong, which is kita tidurnya bareng-bareng satu kamar. Dan waktu itu karena tidur ya pasti dong aku harus lepas make upnya kan, aku harus hapus gitu. Dan waktu itu dia bilang, kamu gak takut kalau misalnya orang ngelihat muka asli kamu kayak gitu? Oh ya? Dan aku benar-benar kayak, ya aku saat itu ngerasa emang aku bisa apa sih? Aku udah coba semuanya, tapi ini gak berhasil gitu, belum berhasil. Waktu itu dia kan tidurnya kita pisah kasur ya. Aku tuh tidur ngadepnya ke tembok dan muka aku tutupin pakai rambut. Itu aku biar dia tuh nggak bisa lihat aku kalau misalnya aku tidur duluan gitu. Karena aku se-insecure itu, dan itu kan kita juga mandinya gantian di satu kamar mandi. Pasti dia bakal komen kayak kok mandinya lama banget. Padahal sebenarnya enggak, mandi aku cepet. Tapi waktu aku habisin buat aku bisa cover muka aku sama makeup.
Waktu itu bahkan kegiatan ke outbound, berenang pun aku tetap pakai makeup. Yang aku tahu sebenarnya itu malah ngerusak muka aku lagi. Tapi aku nggak mau orang-orang buat notice, aku nggak mau orang-orang buat ngelihat karena aku udah terlalu capek sama komen orang tentang muka aku. Sampai sekarang apakah masih seperti dulu lagi atau you already have any treatment atau semua? Jadi dulu kan aku juga ganti-ganti dokter pastinya. Kalau misalnya 6 bulan gak cocok, itu kayak masih jerawatan, berikut dan lain-lain, pasti pindah dokter terus. Sampai sekarang sih udah mendingan ya, aku udah gak jerawatan separah dulu. Karena aku waktu itu treatment, akhirnya aku beraniin diri aku untuk ya udah aku mau minum obat yang dikasih sama dokter. Sebelumnya aku gak pernah mau minum obat. Aku selalu cuma pakai skincare dan lain-lain, dan waktu itu ya udah deh aku minum obatnya gitu, dan aku pantang semuanya. Aku waktu itu sempat coba aku mau jadi vegetarian aja karena katanya kalau makan sayur doang itu lebih cepat gitu ya untuk Itu mitos atau sembuhnya. fakta? Waduh. Itu kalau buat aku sih nggak berhasil ya, tapi Gak berhasil ya? nggak berhasil. Artinya mitos. Mitos. Jadi aku kayak ya udah coba segala cara, dan sekarang sih udah mendingan, udah nggak jerawatan. Cuman insecurity aku berpindah ke bekasnya, dan karena jerawatan ada yang gede, jadi kan ada kayak bekas-bekas yang dalam yang bisa kelihatan orang. Jadi insecurity aku sekarang berpindah ke tekstur aku. Tekstur which is gak bisa di cover sama makeup. Mau aku tutupin gimana pun, kalau lihat dari deket pasti ada gitu teksturnya. Artinya tetap ada gitu. But kalian udah bener-bener menyelesaikannya lah. Maksudnya ibaratnya kan kalau seperti Andrew kan bener-bener diet dan semuanya, dan Mariel juga go to the doctor and everything, have a treatment, and dengan meminum obat dan semuanya. Yeah. I see. Apa dengan begitu, do you still insecure with that? Sekarang sih kadang masih insecure. Kadang orang tuh ada yang ngomong, lihat deh jerawat gue gitu. Padahal kayak, you know, itu cuma satu. Kamu gak tahu yang pernah aku rasain dulu gitu kan. Sekarang tuh kayak, dibandingkan dengan itu cuma ratusan. satu. Cuman kayak sekarang aku udah terima, kayak itu adalah bagian dari diri aku ya. Aku emang kayak gini, ini kayak satu perjalanan aku kan. Dan sekarang aku kan insecure sama tekstur dan bekas-bekasnya. Wow, Tapi sekarang aku jadi ini tuh bahwa dengan aku punya bekas ini, itu tuh kayak jadi bukti aku bahwa dulu tuh aku bisa overcome loh, bahwa aku jerawatannya parah dan sekarang udah sembuh gitu. Wow. Itu mantep banget ya. Maksudnya dari Andrew dan Mariel, that what I got itu adalah ternyata insecurity itu bukan hanya terjadi di lu doang. Insecurity-nya orang lain itu berbeda-beda. Maksudnya your insecurity belum tentu lebih dahsyat daripada insecurity orang lain gitu. Even I am ketika pada saat dulu gue SMA, seumuran dengan kalian lah ya. Nah, gue juga merasa insecure gitu loh. Gue juga merasa insecure di mana my body weight, ya same as you lah. Body weight and my height, same as you. Dimana ya gue juga try to have a diet gitu loh. Even dari yang gue bisa turun sampai dengan 15 kilo. Gue lebih ekstrim. Gue turun sampai dengan 15 kilo. Dan gue juga sampai yang kayak bener-bener, apalagi dengan tinggi badan ya. Gue tuh ya I really did skipping. Sehari itu ya like around 1,000 times sebenarnya. Feel you. Sama ya ini. 1,000 times. Tapi hasilnya, gue bukan mau ngejatuhin lo ya. Oh iya. Hasilnya tidak ada gitu. Makan kacang panjang mau sampai sekilo juga nggak bisa gitu loh. So ya, so guys, if you feel insecure, that's okay, no problem. Karena insecurity itu adalah sesuatu hal yang wajar terjadi ya. Tadi kita semua sepakat adalah suatu hal yang wajar terjadi. Tapi don't let that insecurity attack your identity. Yes. Bener ya? Bener. Mantep gak? Keren banget. Mantep dong. Asik ya? Tepuk tangan dong kalau mantep. Don't let your insecurity attacking your identity, mengubah identitasnya kita. Karena kita itu ya, I believe all of us are wonderfully made. Kita diciptakan dengan unik, dengan dahsyat juga. Dan pastinya itu ya, di balik setiap kekurangan ada kelebihan lah ya. Pernah gak? Kan kita semua pernah mengalami insecure lah. Kemudian mungkin ada beberapa orang yang merasa very insecure sampai let's say feel down and feel stressed about it. Ya tadi kan juga Mariel juga feel stress sampai dengan gue nggak bisa imagine sih, maksudnya kayak you ke hotel and then barengan temen yang di situ di camp terus sampai tidur ngadap tembok Dan ya. itu 6 hari. 6 hari. Kayaknya 8 jam tidur 8 jam ya, bener ya. 8 jam kali 6. Oh my god. Itu badan sakit gak sih? Gue kok sakit sih gitu ya. So
ketika kalian merasa down dan merasa really stressed about it gitu, what did you guys do biasanya dari Andrew? Kalau aku pertama itu insecure itu ya aku merasa insecure about my physique tadi. Aku mungkin lebih kayak merenung ke diri dulu. Kenapa sih mereka bisa mungkin bilang aku overweight and stuff gitu and stuff. Aku lebih kayak refleksi diri, aku rasa gimana. Terus aku mulai mikir sebenarnya ya ini aku. There's some things that I just can't change about myself, but there's some things juga that I can improve. So dari sana aku juga lihat dampaknya ke aku good nggak sih? Aku nggak mau lihat dampak if I change itu ke dampak ke orang lain. Aku mau dampaknya ke aku dong. It's me, it's my life gitu kan ibaratnya. So aku melihat itu terus oh ternyata emang mungkin what they say itu nggak semuanya itu bad. Maybe they wanna say kayak waktu itu overweight berarti kan if overweight kan itu bisa mengakibatkan ke hal-hal yang tidak baik kan mungkin kesehatan dan stuff. Nah aku melihat itu bener sih, jadi aku mencoba untuk berubah. Tapi it's for me, not for them. Wow, mencoba berubah. Ya kalau misalnya lagi stress and down, tapi malahan merefleksikan diri dulu. Apakah hal itu benar dan itu bisa kita ubah. Tapi ubahnya itu jangan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Bener. Oh that's powerful sih, that's powerful. Kalau dari Mariel gimana? Ketika pada saat stress and down, what did you do? Ya tadi ya, pertama aku terima dulu bahwa itu ya bagian dari diri aku ya aku gak bisa ubah. Mungkin aku pengennya seperti apa, tapi kan itu adalah proses aku ya. Mungkin kayak Tuhan kasih ya udah kamu harus lewatin ini dulu. Jadi aku terima bahwa ya udah ini adalah bagian dari aku harus lewatin hal-hal kayak gini. Jadi aku terima kayak oke, gak apa-apa, semua orang punya insecurity, mungkin orang lain gak bisa ngerti hal yang kayak gini. Mungkin mereka gak pernah lihat orang yang kayak jerawatan separah aku, jadi mereka komenin gitu. Aku terima aja bahwa ini diri aku. Dan setelah aku terima, di saat itu kan aku pasti down banget dong ya. Aku yang kerasa kayak aduh kok orang-orang ngomong kayak gini. Tapi aku karena aku terima, aku biarin diri aku untuk ekspres itu. Saat orang ngomong dan aku ngerasa kayak down banget, aku misalnya pengen nangis gitu, ya udah let myself cry gitu. Aku bakal biarin aku keluarin semua apa yang lagi aku rasain saat itu. Dan aku itu nggak pernah ceritain insecurity aku sama orang-orang. Jadi aku bakal cerita apapun ke teman aku selain insecurity aku. Jadi selain aku mungkin kalau misalnya aku lagi nggak pengen nangis ya, mungkin udah terlalu capek gitu untuk nangis, biasanya aku bakal coba untuk tuangin, misal aku nulis, ya aku tulis semua apapun yang aku rasain, apapun yang aku pikirin semua bakal aku tulis. Dan lewat tulisan itu sebenarnya ngebantu aku juga apa yang aku tulis, jadi aku bisa lihat nih, oh gimana sih cara aku untuk mengubah itu. Dari situ aku bisa lihat apa yang harus aku ubah, apa next step aku gitu. Dan dari situ kalau misalnya dari aku lah jerawat tadi ya berarti aku gimana sih, aku mungkin harus jaga pola makan. Aku waktu itu sempat jaga pola makan, aku juga ke dokter pakai cobain skincare ini, skincare itu. Dan satu hal yang paling penting yang aku belajar dari pengalaman aku adalah aku berhenti untuk dengerin omongan dari orang-orang yang gak tahu aku seperti apa. Karena semua orang akan selalu nanyain itu dan gak mungkin aku akan jelasin itu terus ke mereka. Mungkin mereka gak ngerti, mereka gak peduli sama alasan aku akan capek banget dong untuk terus-terusan bilang itu. Jadi aku mulai gak peduliin sama orang-orang yang emang gak tahu aku. Mereka gak tahu aku seperti apa, mereka gak tahu perjalanan aku, mereka gak tahu apa yang udah aku lakuin. Untuk apa aku jelasin ke mereka kalau mereka gak mau ngerti. Jadi aku cuma dengerin orang-orang yang di sekeliling aku yang emang deket. Dan untungnya saat itu aku punya circle, aku punya teman-teman yang benar-benar support. Yang mereka tahu aku udah berusaha sekeras apa, mereka tahu aku udah ngelakuin apa aja. Dan itu atas bantuannya mereka, gimana mereka selalu ada gitu buat aku. Kalau sama mereka aku gak perlu takut untuk harus cover muka aku. Dan itu salah satu alasan kenapa aku bisa overcome itu dan aku bisa terima bahwa ya ini adalah bagian dari diri aku. Wow, berikan tepuk tangan dulu dong untuk dua narasumber kita. Dahsyat banget loh. Ya pertama itu adalah kita harus menerima itu adalah part of our things. Kemudian kita melihat dulu ya, mengenal dulu insecurity itu benar gak sih. Kemudian ya gak usah terlalu mikirin perkataan orang lain gitu loh. Because they might know your names, but they don't know your story. Yes. Gitu ya. Mereka tahu nama lu, tapi mereka gak tahu cerita hidup lu sekarang saat ini. Gitu. Don't let people words define yourself. Gitu loh. Itu luar biasa banget sih. Ya, this is the thing that powerful, bahwa yuk teman-teman di sini semua yang if you feel insecurity dengan pembulian daripada orang lain dan semuanya yang mengatakan fisik kehidupan dan semuanya, ya gak usah terlalu dipeduliin gitu loh, bodo amat gitu loh. Karena what God said to us itu adalah we are wonderfully made, kita
diciptakan serupa dan segambarnya Allah. Kalau misalnya mengenai orang yang insecure, lawan kata itu kan overconfidence. Yes. Do you ever met that kind of person? And what do you think of that person? Kalau aku pengen pernah, tapi jujur aku agak lupa. Tapi tentang overconfidence ya, orang yang overconfidence. Segala hal yang over itu sebenarnya itu tidak baik ya. Ya, ya. Overweight, Sure. overconfidence stuff. Nah, menurut aku overconfidence itu adalah satu hal yang orang itu lakukan untuk menutupi insecurities lainnya. Contohnya kalau kita merasa kalau kita kurang ganteng, tapi kita mungkin punya tinggi badan yang tinggi, yang keren, yang ideal gitu, terus kita bisa nge-show gitu kalau gue lebih tinggi nih dari lu. Nah itu kan juga bisa jadi menyombongkan diri, dan itu juga bisa jadi beda cerita ke orang lain. How about Mariel? Sama sih, aku juga pernah ketemu orang yang over pede gitu ya. Dan memang benar tadi pede itu bagus, tapi kalau over itu kan berlebihan ya, terlalu pede gitu. Jadi kelihatannya agak kayak menyombongkan, dia jadi merendahkan orang lain. Orang yang over pede tuh yang pernah aku temuin ya, biasanya kan kalau misalnya kita pede, kita tuh pengen nyemangatin diri sendiri kayak aku bisa lakuin ini, aku bisa lakuin ini. Tapi orang yang aku ketemu ini dia tuh ngerasa bahwa cuman dia yang bisa lakuin ini dan dia bisa lakuin lebih baik dari siapapun. Jadi itu jadi dia menilai diri dia tuh lebih, dan orang lain tuh nggak mungkin ada yang sehebat dia, nggak mungkin ada yang bisa sama kayak dia. Dan jadinya karena hal-hal yang dilakuin itu merugikan diri dia sendiri juga. Karena orang jadi merasa nggak pengen untuk ketemu dia nih, karena dibanding-bandingin, direndah-rendahkan. Nah akhirnya dia jadi menilai kinerja dia, menilai diri dia sendiri itu nggak secara objektif lagi. Wow, berikan tepuk tangan lagi dong. That's nice, that's nice. Oke, mungkin ya we want to close it ya. Mungkin bagi gue di sini tuh gue pengen teman-teman kasih pesan. Kira-kira what kind of message that you want to deliver, Andrew? For me, I just want to say that if you're insecure, it's okay to be insecure, but don't let it overwhelm you. Nggak usah terlalu dipikirin sampai stress and stuff. What you can do is, for me itu reflect on yourself first. What is your problem? And kita harus coba menerima diri, karena menurut aku insecurity itu terjadi di mana kita tuh gak menerima diri kita sendiri. Kita merasa kita kurang, kita ini, dan itu akan menimbulkan namanya insecurity. Jadi menurut aku kita harus pede juga. Yang over pede, jadi pede aja. Believe in yourself and accept yourself, and always be thankful for everything that kamu udah dikasih gitu sama Tuhan. Wow, Mariel. Sebenernya aku juga pengen bilang ya, kayak Andrew tadi ya, apapun yang kalian ngerasa insecure, kalian ngerasa kurang gitu, aku percaya pasti ada yang lebih dari kamu. Tapi aku yakin pasti kalian udah sering banget untuk dengerin kata-kata itu. Tapi coba deh kalian bayangin kalau misalnya nih contohnya, kita ibaratin kalian tuh lagi ngegambar. Kalian lagi dalam proses kalian pernah gambar sesuatu. Dan di saat kalian gambar, kalian tuh bakal mulai ngelihat apa sih yang kurang dari gambar kalian. Kalian mungkin mikir, kok ini aneh banget, kok bentuknya kayak gini, aku pengennya tadi gambar tuh kayak gitu, kenapa hasilnya jadi kayak gini. Dan kalian mulai ngelihat banyak banget flaws yang ada di gambar kalian. Tapi saat kalian ambil gambar itu, kalian tunjukin ke orang, dan orang bilang gambar kamu bagus banget, gak ada yang salah sama gambar kamu. Tapi kamu sebagai orang yang gambar itu ngerasa bahwa banyak banget kekurangan dari gambar tersebut. Dan itu sama kayak aku, kamu, dan kita. Dimana kita terlalu sering untuk ngelihat apa sih yang jadi kekurangan dalam diri kita. Kita terlalu sering ngeliatin insecurity dalam diri kita. Sampai kita tuh lupa gimana Tuhan ciptain kita secara spesial dan amazing dari tiap-tiap dari kita. Wow, give it the final applause for them. Thank you so much. Yuk, thank you for Andrew and Mariel. So, stop hakimi dirimu, tapi terima dirimu apa adanya. Oke, see you guys. Thank you teman-teman semuanya untuk hari ini. I'll see you guys again next week. God bless you all.